Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada. Dalam kesempatan yang indah ini saya senang sekali untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Kekuatan cinta, kekuatan kasih, the power of love. Dan dalam kesempatan ini saya akan bagikan kasih dalam keluarga. Di dalam keluarga, cinta dalam bahasa Yunani dipakai istilah storge, dibuktikan. Ya, storge, bukan tauge, saudara ya. Storge. Ada pendeta muda di gereja kami dibaca storge, tauge, saudara ya. Jadi ini cinta storge. Ya, dalam bahasa Yunani. Itu adalah cinta dalam hubungan antara orang tua dan anak. Ada kasih yang tulus, kasih yang sejati dari seorang ibu atau seorang ayah terhadap anak-anaknya. Saudara, jangan pernah meragukan kasih ibu. Saya yakin saudara bisa menangkap apa yang saya sampaikan. Meskipun kita sudah tua, kita masih ingat ibu kita. Ya, meskipun kita sudah dewasa, meskipun kita sudah punya anak, kita ingat ibu kita. Kenapa ya? Bahkan ketika ibu kita sudah meninggal pun kita masih ingat. Ya, karena apa? Kasih ibu yang lembut, yang tulus, mengandung kita 9 bulan. Yang merawat kita sejak bayi. Sejak lahir saudara. Menyusui dan memperhatikan, yang mengajari kita untuk berbicara, berkomunikasi, menjadi guru yang pertama, memberikan bahasa ibu, bahasa yang pertama kepada kita. Membawa kita ke sekolah. Saya masih ingat bagaimana ibu saya mengantar saya ke sekolah pertama kali. Bagaimana kita dibawa ke tempat, ke rumah sakit, ke dokter, pokoknya kita dirawat dengan sangat baik. Ya, ketika kita diimunisasi kita masih ingat, saudara ya. Waktu kita masih anak-anak. Saudara, itulah kasih ibu, merawat, memberi makan, mendidik dan seterusnya. Dan yang mendampingi adalah seorang ayah. Seorang ayah yang baik akan mendampingi istrinya sayang kepada anak-anaknya. Demikian juga saudara, ini kebalikan. Karena ayah dan ibu ini sayang, cinta terhadap anak-anaknya, maka ada kebalikannya, yaitu kasih dari anak kepada orang tua itu juga tulus. Jadi seorang ayah dan ibu yang baik akan punya anak-anak yang baik, yang kembali mengasihi dan menyayangi orang tuanya. Karena itu kata storge yang dipakai di sini adalah merupakan kata yang diekspresikan karena adanya ikatan keluarga. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, itu berarti juga keluarga dalam arti yang agak lebih jauh tetapi yang masih bersama-sama tinggal dalam sebuah rumah. Mungkin itu kakek, nenek, opa, oma, tapi juga bisa om dan tante dan sebagainya. Saudara kasih Tuhan, kita akan memperhatikan prinsip-prinsip firman Tuhan supaya kasih dalam keluarga ini menjadi kokoh. Yang pertama itu berbicara kepada pria atau laki-laki. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 13 dikatakan, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ketika sebagai seorang husband, ya, house band, artinya tiang dalam rumah, tiang pancang itu kokoh dan tegak, maka rumah tangga atau keluarga itu tegak. Di dalamnya adalah terkandung satu makna, yaitu kebenaran, tetapi juga kasih yang dipraktekkan. Jadi kebenaran itu artinya kasih yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara pria-pria, saudara-saudara yang pria-pria, berjaga-jagalah. Artinya sadar, bangun,
Alami kebangunan rohani. Berdoa. Itu artinya berjaga-jaga. Jangan tidur. Ada seorang istri membangunkan suaminya. Karena suaminya lupa bangun. Yang seharusnya pergi berangkat kerja, tidak pergi berangkat kerja. Apa yang terjadi? Kenapa susah dibangunkan? Karena malamnya semalaman nonton sepak bola. Pria-pria, ini jangan membuat perempuan jadi tidak sabar dan marah-marah. Ya, perempuan ini memang kodratnya, saudara ya. Kata-kata yang lebih banyak jadi lebih cerewet. Jadi lebih terprovokasi, lebih mudah mungkin ya. Apalagi kalau suaminya malas dan bandel. Saya yakin tidak ada seorang istri pun yang bisa tahan. Karena itu sebelum dibangunkan oleh siapapun, pria-pria, berjaga-jagalah, bangun, wake up. Dan berdiri teguh. Nah, saudara, berdiri teguh dengan iman. Maksudnya apa ini? Memang dalam hidup ini kan banyak sekali problematika masalah ya. Hiruk pikuk dan kebisingan ya, dan macam-macam pergumulan hidup ini ya. Itu kadang-kadang bertubi-tubi menghunjam ya diri pria itu, karena itu diperlukan iman yang teguh. Sebab kalau tidak, seorang yang stres itu tidak bisa mencintai diri aja, tidak bisa apalagi mencintai istri atau mencintai anak-anak. Itu akan sangat egois dia ya, ketika dia mulai stres, dia mulai berfokus pada diri sendiri. Karena itu saudara, para pria itu bersikaplah sebagai laki-laki, artinya apa? Fighting, perang. Kalau tentara itu ya perang gitu ya. Kalau pria-pria itu artinya apa? Menjadi laki-laki itu artinya teguh, kuat, tetap kuat, jangan goyah. Artinya saudara, ini adalah nasihat supaya secara rohani, secara jiwa, secara fisik, bersikap sebagai laki-laki dan ambil keputusan. Saudara, ambil keputusan untuk mengasihi istri, mengasihi anak-anak. Ini bagi pria-pria. Dan mengapa ini penting sekali? Ya, storge, ya, kasih itu penting sekali diterapkan, karena kalau tidak ada storge, saudara, maka yang ada adalah pertengkaran, yang ada adalah perselisihan, yang ada adalah saling menjauhi, dan yang ada adalah kerusakan dalam rumah tangga. Karena itu laki-laki harus waspada, jangan ada apapun yang mencuri, jangan ada apapun yang menghalangi dan membuat terdistorsi, konsentrasi kita terbengkokkan dan perhatian kita teralihkan kepada hal-hal yang hakiki, yaitu adanya ketersediaan kasih dalam diri pria. Emosi kasih harus penuh. Kalau emosinya penuh, ini persoalan bagi laki-laki, saudara, harus bekerja membanting tulang dari pagi sampai sore, bahkan malam hari. Ada pria-pria yang masih bekerja double pekerjaannya, saudara. Ini hati-hati, jangan sampai menjadi workaholic ya. Artinya kecanduan kerja atau kecanduan apapun sampai tidak memikirkan istri dan anak-anak, sehingga storgenya, kasih sayangnya itu tidak nampak sama sekali dalam diri pria. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, para pria, penting sekali untuk saudara mempertahankan diri dengan kasih yang mantap. Kenapa? Karena saudara adalah teladan. Karena saudara adalah pemimpin. Saudara adalah penuntun. Saudara adalah tokoh, figur sentral di dalam rumahmu. Dan Tuhan percayakan engkau sebagai kepala. Dan kalau engkau teguh berdiri dan kokoh, maka anak-anakmu ini akan diperlengkapi dengan baik.
Ya saudara, ini anak-anak ini perlu figur kehadiran seorang pria, seorang ayah. Dan anak ini akan belajar karena ternyata anak-anak ini adalah pengamat yang hebat. Waktu anak-anak mungkin tulus, oh ayah ibuku baik, baik, semua baik. Tapi ketika mulai remaja mereka akan mengobservasi apakah ayah dan ibunya ini seorang yang tulus, yang jujur, seorang yang hidupnya benar, apa yang dikatakan, yang dijanjikan ditepati atau tidak. Saudara, ini penting sekali saudara untuk konsisten. Ya, ketika kasih storge ini konsisten saudara, anak-anak bisa merasakan. Sehingga ketika mereka sudah merasakan dan kasihnya sudah penuh, maka dia siap untuk diutus, siap untuk pergi, siap untuk meninggalkan rumah, siap untuk memasuki dunia mereka. Karena mereka juga harus membangun dunianya sendiri, membangun rumah tangganya sendiri, membangun karirnya. Dan kalau mereka sudah penuh, mereka bisa pergi keluar kota, pergi keluar negeri, pergi kemanapun. Dan mereka akan kokoh. Dan mereka akan sampai kepada sasarannya. Dan pria-pria dan wanita, ayah dan ibu tidak perlu takut kalau engkau sudah memenuhi mereka dengan kasih storge yang sangat penuh, emosi yang penuh. Dan mereka akan selalu ingat nasihat-nasihat saudara. Walaupun berjarak 11.000 kilo berpisah dengan saudara. Tetap mereka akan ingat apa yang diajarkan di rumah. Apa yang diteladankan di rumah. Apa yang dilakukan oleh ayah ibunya. Dan saudara, saya pernah ketemu dengan seorang teman saudara yang menceritakan bagaimana ya dia diajar, dididik ketika anak-anak. Tetapi kemudian dia menjadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh ketika SMP, ketika SMA. Tetapi ketika dia di luar kota dan kemudian dia pergi ke universitas dan berkuliah, dan dia katakan waktu kesepian di dalam tempat kosnya, ya tempat tinggalnya di luar kota itu, dan dia ingat akan nasihat-nasihat waktu kecil, waktu masih anak-anak itu, dan dia praktekkan. Saat itulah dia ketemu Yesus, saudara, ya. Jadi rupanya benih-benih yang ditabur oleh orang tua waktu anak-anak itu ternyata akan tumbuh. Saudara, bayangkan kalau selama tinggal bersama orang tuanya itu benihnya itu baik semua, ya. Taburannya itu baik. Ya, kasihnya itu penuh, emosinya itu ya dicukupkan semua. Ini saudara akan lahir atau akan hadir pemimpin-pemimpin di masa depan. Ya, sedangkan kasihnya tipis saja bisa mengubah orang, apalagi kasihnya penuh, saudara. Akan lahir pemimpin-pemimpin besar, dan saya yakin bahwa pemimpin-pemimpin besar yang hadir hari-hari ini salah satunya adalah karena faktor dukungan orang tua. Orang tua itu sangat penting, saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagi para pria-pria, kalau bagi pria Yahudi, konsepnya yang mereka tangkap, nasihat yang mereka tangkap yaitu nasihat atau maksim atau amsal yang dicirikan dengan kata fear of the Lord, takut akan Tuhan. Ini penting sekali. Ketika suami, ketika pria takut akan Tuhan, anak-anaknya, ya, apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu artinya mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya taat kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu artinya mengikuti dan mendengar suara Tuhan. Mendengar dan dengar-dengaran dan menaati. Saudara, jangan takut kalau saudara ini benar hidupnya. Apapun boleh terjadi dalam kehidupan anak-anakmu. Tapi percaya bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan dijanjikan dalam firman Tuhan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Pria-pria yang takut akan Tuhan dalam kitab Mazmur dikatakan juga bahwa keluarganya akan bahagia. Saudara, firman Tuhan juga dalam nasihat Amsal 23:24 dikatakan bahwa ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Itu dari rumah semuanya. Didikan dari rumah akan menghasilkan anak-anak yang bijak.
Anak-anak yang benar itu dari ayah. Jadi jangan tinggalkan fungsi sebagai pria, sebagai ayah. Kasihi dengan tulus. Kasihi dengan konstan, tetap. Dan terus menerus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagi anak-anak mengasihi storge, ya, kasih kepada orang tua dengan cara menghormati. Itu dalam law, dalam hukum Torah diajarkan. Seorang anak Yahudi umur 12 tahun sudah menghafal ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Luar biasa. Ini suatu perintah yang positif. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Otoritas di atasmu. Orang yang dididik untuk menghormati otoritas, jiwanya akan tenang. Tapi pemberontak tidak pernah tenang dalam hidupnya. 80% penghuni lembaga pemasyarakatan dalam penelitian daripada James Dobson dalam bukunya dikatakan karena tidak cukup kasih dari seorang ayah. Karena tidak cukup kasih dari seorang ayah, akhirnya mereka tidak menghormati ayahnya, tidak menghormati ibunya. Menjadi pemberontak, menjadi pembenci, menjadi pendendam, menjadi pemarah, menjadi pembunuh, penjahat. Rumahnya ada di penjara. Ada seorang teman saya yang melayani di penjara, dia bertanya kepada saya kebingungannya bagaimana mengatasi orang-orang yang dalam penjara yang tidak tahu membedakan antara salah dan benar. Sudah jelas salah, mereka mengatakan benar, keras kepala. Saudaraku kasih Tuhan, ini anak-anak produk atau hasil daripada kekurangan kasih di dalam rumahnya. Dan ayah-ayah bertanggung jawab. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang tua mengasihi anak-anaknya sebagai balasannya, maka anak-anak menghormati ayah dan ibunya. Dan sebagai balasan kepada anak-anak, anak-anak akan lanjut umur. Orang tuanya lanjut umur, anak-anaknya lanjut umur, jadi kakek, jadi grandpa, wah jadi buyut. Ya. Artinya apa? Lanjut umur. Tidak mati muda. Lanjut umur. Artinya apa? Umurnya panjang dan sehat. Tapi bukan hanya itu, janji bagi anak-anak yang menghormati ayah dan ibunya, yang sayang kepada ayah dan ibunya, maka akan diberikan tanah. Itu saya klaim, saudara ya. Saya lihat kalau saya naik pesawat itu, aduh tanahnya Indonesia sangat luas, masa enggak punya tanah. Ya. Dan puji Tuhan begitu menikah, langsung Tuhan berikan tanah. Berikan rumah. Puji Tuhan. Saya belajar menerapkan ini sejak saya kanak-kanak. Hormat kepada ayah, ibu, kepada orang yang lebih tua, kepada pemimpin, kepada guru. Saudara, saya ingat saking hormatnya saudara itu, apa yang diperintahkan itu benar-benar dilakukan dan bahkan melakukannya lebih daripada yang diminta. Kalau saya ingat dulu saking antara hormat dan sayang atau takut, saudara ya, tidak tahu ya, waktu masih anak-anak di SD itu ya. Saya ingat guru memerintahkan, anak-anak kalau libur jangan lupa tanaman bunga di sekolah disiram. Saudara, liburan sekolah pun saya pergi ke sekolah, saudara, hanya untuk nyiram bunga-bunga di sekolah. Jadi saya ingat saudara ya, saking semangatnya mendengarkan kata-kata guru ya. Tapi saya senang ya, saya ingat guru-guru saya. Nah, mereka guru-guru yang baik. Hormatilah ayahmu dan ibumu, maka engkau akan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tanah berbicara tentang berkat. Tanah berbicara tentang kemakmuran. Jadi yang ingin saya katakan adalah ketika orang tua tidak egois, orang tua tidak kehilangan kasih sayang terhadap anak-anaknya,
Ketika orang tua cukup mengasihi anak-anaknya, maka anak-anaknya akan tumbuh dengan baik dan akan mengalami kemakmuran di masa yang akan datang. Tetapi kalau di dalam rumah tangga, dalam keluarga, tanpa kasih sayang, kalau storge itu lawannya asturgos, ya, tanpa kasih sayang. Apa yang terjadi? Kalau keluarga atau orang tua menjadi begitu egois, tidak punya rasa cinta untuk keluarganya, itu sudah alamat kehancuran dunia. Dalam kasih Tuhan, saya mendorong supaya yang mendengarkan program ini, ayah, ibu, dan kita semua anak-anak, siapapun saudara, tingkatkan kasih dan sayang. Jangan egois. Tuhan Yesus memberkati saudara.